Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara cek hasil TKA ya, dalam bentuk daftar kolektif hasil tes kemampuan akademik yang belum dirilis dalam bentuk sertifikat, cuman hanya sebatas daftar kolektifnya saja per satuan pendidikan yang meliputi hasil dari anak-anak mengikuti kegiatan TKA. Nanti nilainya sudah ada, berapa nilainya nanti bisa kita cek. Nah, teman-teman silahkan masuk ke halaman atau ke web TKA. Di sini silahkan login menggunakan akun dari TKA ya. Login di sini. Setelah itu silahkan masukkan kode keamanannya. Lalu teman-teman silahkan klik masuk. Nah, di sini. Nah, bagian awal ini yang harus perlu teman-teman perhatikan adalah pengumuman terakhir ya, bahwasanya TKA itu hasilnya sudah muncul hanya di web TKA saja. Yang hanya bisa mengecek hanya proktor dan teknisi yang ada di sekolah masing-masing. Ini adalah alur penyampaian hasil TKA ya, sebelum menjadi sertifikat TKA. Nah, yang pertama ini harus login dulu ke web TKA. Kemudian yang kedua harus verifikasi nomenklatur sekolah dan kepala satuan pendidikan. Kemudian klik valid jika datanya sudah sesuai. Ini ada bagian yang keempat, harus meminta izin dulu ke akses dinas ya, agar DHTKA-nya bisa dibuka. Oke, di sini kita akan mengikuti alurnya 1, 2, dan 3 ya, akan kita lakukan. Yang pertama yaitu kita ke data peserta dulu teman-teman. Di sini teman-teman harus pastikan dulu data anak-anak itu semuanya sudah benar ya. Mulai dari NISN, nama peserta, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, itu harus sesuai dengan data yang sebenarnya. Misalnya kalau jenjang SMP itu patokannya adalah ijazah sekolah sebelumnya, yaitu ijazah SD. Nah, kalau untuk jenjang SD itu nanti pastikan dengan data KK maupun akta kelahiran. Nah, teman-teman, di sini setelah dirasa semua datanya cocok dan pas, teman-teman bisa langsung saja kita ke menu hasil TKA. Nah, ini sudah sesuai semua, jadi kita geser ke menu hasil TKA. Nah, di sini nanti teman-teman langsung geser ke bawah, kemudian teman-teman ke ini validasi dulu ya. Jadi bukan ke daftar kolektif tapi ke validasi dulu. Nah, di sini. Nah, pada bagian ini silahkan teman-teman perhatikan pada nama satuan pendidikan dan nama kepala satuan pendidikan ya. Apakah nama sekolahnya sudah sesuai, kemudian apakah nama kepala sekolahnya juga sudah sesuai. Jika sudah sesuai, teman-teman silakan klik valid pada bagian yang ini ya, sebelah kanan. Nah, ini klik valid. Kita geser lagi. Oke. Nah, untuk bagian biodata peserta ini, kalau di data peserta pendaftaran peserta tadi sudah pas di sini ya. Di sini pendaftaran peserta jika sudah pas, maka teman-teman silahkan di biodata kita klik valid. Kemudian jumlah, ini kita geser ke kiri lagi, ini ada jumlah daftar 27 yang ikut 27, berarti sudah sesuai, kita valid. Kemudian untuk bagian ini silahkan teman-teman abaikan saja, karena bagian ini itu adalah dinas yang memberikan checklistnya, makanya terkunci. Nah, kita geser lagi. Kemudian di sini ada update kepala satuan pendidikannya. Jika nama sebelumnya itu salah, tidak sesuai teman-teman, maka ketik saja namanya di sini, nama sebenarnya, kemudian NIP-nya juga ketik di sini. Oke, jika dirasa sudah pas, teman-teman klik simpan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman silahkan masuk ke daftar kolektif yang ini. Nah, kita klik saja. Jika sekolah teman-teman sudah diberi akses oleh dinas untuk membuka DHTKA, maka di sini sudah bisa di checklist teman-teman, seperti ini ya. Ini sudah bisa di checklist untuk melakukan cetak atau download DKHTKA ya, DKHTKA ini sudah bisa cetak maupun download. Jika belum ada aksesnya, teman-teman silahkan hubungi admin TKA di dinas pendidikan masing-masing. Ini berhubung di tempat saya sudah bisa, jadi saya langsung cetak dan unduh ya. Ini ada dua pilihan. Ini menggunakan zip, sedangkan yang cetak ini menggunakan file PDF langsung. Di sini saya langsung menggunakan yang cetak ini.
Nah, di sini nanti teman-teman silakan perhatikan nama peserta, NSN, kemudian tempat tanggal lahir, kita cek ulang apakah datanya sudah benar. Dan di sini juga sudah muncul nilai bahasa Indonesia maupun matematikanya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di akun teman-teman. Jika teman-teman ingin mencetak dan mendownloadnya, teman-teman silakan ini daftar kolektif hasil tes kemampuan akademik. Nah, ini sebelum SH surat TKA-nya keluar. Kita klik logo printer ini. Ya, kita klik aja langsung. Teman-teman bisa melakukan cetak langsung ataupun mendownload file PDF-nya. Ini kita klik. Kita tunggu. Nah, ini PDF-nya seperti ini nanti ya. Jika ingin menyimpan, teman-teman di sini pilih save as PDF. Dia akan tersimpan dalam bentuk PDF. Jika ingin di print, silakan teman-teman pilih printnya. Saya akan menyimpan filenya di sini. Baru kita klik save. Lalu langkah selanjutnya di sini teman-teman silakan ganti namanya daftar kolektif hasil TKA 2026. Nah, untuk nama teman-teman bebas, sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, 2026 ya. Jika sudah sesuai, teman-teman silakan klik save yang ini. Oke, nah ini sudah selesai teman-teman. Bisa cek langsung hasil downloadannya itu di folder download. Ini kita cari ya, ini filenya PDF, kita klik 2 kali, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Ini teman-teman sudah bisa untuk melakukan print out secara langsung atau menyimpan file PDF nya seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini sambil kita cek ya data siswa masih ada kesalahan atau tidak ya, mulai dari nama, tempat tanggal lahir maupun NISN nya. Nah, jika seperti ini sudah selesai, teman-teman silahkan kembali ke dashboard. Bila nanti ada beberapa kesalahan ya, misalnya nilainya tidak keluar, kemudian nama sekolah, nama satuan pendidikan, kemudian nama kepala sekolah salah, kemudian biodata peserta salah, maka di sini sudah ada penanganannya. Misalnya yang ini perbaikan data nilai jika nilainya kosong atau tidak lengkap. Nah, ini teman-teman, ini boleh nanti teman-teman baca sendiri di akun web TKA teman masing-masing. Kemudian di sini bagian kedua, perbaikan biodata peserta didik. Nah, ini sudah dijelaskan juga di bagian ke bawah. Saya hanya menjelaskan singkat ya. Ini perbaikan dilakukan di Dapodik atau EMIS melalui verbal PD. Nah, ini teman-teman, untuk perbaikan biodata peserta didik. Kemudian yang ketiga itu perbaikan nomenklatur satuan pendidikan. Nah, pada bagian ini adalah berkaitan dengan nama sekolah teman-teman ya. Jika namanya salah, silahkan lakukan perbaikan ya, melalui biasanya itu kalau tidak salah verbal SP ya. Kemudian di bagian ini yang keempat adalah perbaikan nama kepala satuan pendidikan jika masih ada yang salah. Jadi berada di validasi pada bagian ujung. Nanti teman-teman ini langsung bisa diketik langsung berdasarkan data yang sebenarnya, yaitu nama kepala sekolah maupun NIP-nya. Ini bisa ketik langsung di web TKA-nya. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.